Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osmi Hendri, mengajar pendidikan agama Islam di Pasir E. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan lebih berkah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah ini bisa disebut juga dengan akhlak yang terpuji. Nah, secara pengertian bahwa akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang mulia dan terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, akhlak ini mencakup pada sifat-sifat yang baik tentunya. Adapun di sini kita melihat contoh daripada akhlak yang terpuji itu atau akhlak yang mahmudah itu adalah yang pertama, bagaimana kita mampu untuk menerapkan sikap sabar. Nah, jadi kita mesti mampu bersikap sabar. Itu contoh daripada akhlak mahmudah. Nah, kemudian yang kedua, kita bersikap jujur. Nah, bersikap jujur itu termasuk kepada akhlak mahmudah. Nah, itu contohnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, rendah hati. Nah, rendah hati juga termasuk kepada akhlak mahmudah. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Nah, tidak boleh sombong kita. Itu termasuk kepada akhlak mahmudah. Nah, kemudian pemaaf itu juga termasuk kepada akhlak mahmudah. Nah, artinya ketika kita berbuat salah kepada manusia, tentunya kita mesti meminta maaf. Nah, kemudian ketika kita berbuat salah kepada Allah, tentu kita mesti minta ampun. Nah, ini juga termasuk kepada akhlak mahmudah. Nah, selanjutnya adalah dermawan. Nah, dermawan juga termasuk kepada contoh akhlak mahmudah. Suka kita memberi, suka kita menolong sesama, itu termasuk orang-orang yang dermawan. Nah, dan dia juga termasuk kepada akhlak mahmudah. Yang terakhir adalah tawadu. Nah, tawadu ini kerendahan hati kita. Nah, rendah hati kita menjaga sikap. Nah, berbicara juga kita mesti merendahkan hati kita. Tidak boleh kita menyombongkan diri, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Nah, karena kenapa? Karena itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kita adalah bertawadu. Nah, itu terkait dengan contoh akhlak terpuji atau akhlak mahmudah itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut yang poin B-nya, yakni adalah akhlak mazmumah. Nah, jadi akhlak itu ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Nah, dua persoalan ini yang sangat bertentangan sekali. Nah, apa itu akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela. Nah, kalau kita pengertikannya, akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela atau akhlak buruk yang harusnya dihindari oleh setiap umat muslim. Nah, itu namanya akhlak mazmumah. Nah, apa contohnya? Yang pertama, ujub atau sombong, itu termasuk kepada akhlak mazmumah. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua contohnya iri hati atau hasad. Nah, itu juga termasuk kepada akhlak mazmumah. Nah, kita tidak suka melihat orang lain mendapatkan keberhasilan. Nah, dan berusaha kita menuntuhkan atau menurunkan status mereka. Nah, ini dikatakan dengan iri hati atau hasad. Nah, kemudian yang ketiga, dengki, atau gibah. Nah, membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka dengan tujuan untuk merusak nama baik mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya tergolong kepada akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Nah, kemudian ada contohnya marah, atau berlebih-lebihan, gadap. Nah, kita sangat dilarang untuk marah-marah. Nah, maka Nabi mengatakan ketika kamu marah sedang duduk, nah kamu dipersilakan untuk berdiri. Ketika kamu marahnya sedang berdiri,
maka kamu dipersilakan untuk berjalan. Nah, ketika kamu marah lagi, maka silakan kamu nanti berwuduk dan silakan sholat sunat 2 rakaat. Maka itu akan bisa meredam kemarahan kita. Nah, jadi marah itu termasuk ke dalam akhlak mazmumah. Kemudian apa lagi? Yang kelima contohnya adalah bohong. Berkata dia dusta, itu termasuk kepada akhlak mazmumah. Nah, jadi untuk itu maka hal-hal seperti ini kita tinggalkan. Ya, karena itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tercela sekali. Nah, itu adalah poin B. Nah, kemudian yang kedua itu pentingnya menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Nah, jadi pentingnya menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Yang pertama kita lihat dulu. Kita bahas akan menghindari akhlak mazmumah. Nah, yang pertama, akhlak mazmumah itu membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, itu pastinya. Nah, maka untuk itu kita menghindari hal-hal tersebut. Mulai dari tadi sifat-sifat seperti sombong, iri hati, dengki, hasad, itu kita belajar dan berusaha kita untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, membiasakan akhlak mahmudah. Nah, apa yang mesti kita biasakan? Yang pertama, akhlak mahmudah membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, seperti tadi sifat yang mulia, sabar, jujur, rendah hati. Nah, ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jangan sampai kita berbicara, kita berbohong. Jangan sampai kita menjadi orang yang ujub. Jangan kita sampai menjadi orang yang sombong. Nah, semua itu mesti kita membiasakan. Nah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Baik, itu poin yang kedua. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kita menghindari atau menjauhi daripada akhlak mazmumah itu? Nah, ada beberapa langkah, beberapa item yang mesti kita lakukan supaya kita mampu menghindari akhlak mazmumah itu sendiri. Nah, apa yang pertama? Yang pertama, silakan introspeksi diri kita. Nah, secara teratur. Nah, maka lakukan evaluasi terhadap diri kita. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, maka kita evaluasi. Yang kedua adalah membiasakan diri kita untuk berbuat baik. Nah, biasakan diri kita berbuat baik kepada siapapun, pada teman, pada kerabat kita, apalagi orang tua kita. Nah, kita biasakan hal-hal tersebut. Kemudian, yang ketiga, kita mesti menghindari akhlak mazmumah itu, mengontrol emosi kita. Nah, jangan sampai emosi kita itu terlalu melonjak. Mesti kita atur emosi kita. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di saat kita marah, saat kita emosi, maka ada langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Nah, kemudian terakhir, cara menghindarinya adalah mencari ilmu dan nasihat. Nah, kita carilah, kita datangilah. Mungkin kita mendatangi majelis-majelis ilmu, mungkin kita bertanya kepada orang alim, kepada guru, kepada ustadz dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita mendapatkan nasihat ataupun jalan yang terbaik untuk menghindari akhlak-akhlak mazmumah itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ini adalah cara membiasakan akhlak mahmudah. Nah, ada pula caranya membiasakan akhlak mahmudah itu. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, menumbuhkan niat yang ikhlas. Nah, apapun pekerjaan, apapun langkah-langkah yang kita perbuat, mesti kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Nah, segala sesuatu itu luruskan niat kita, luruskan tekad kita supaya sesuatu yang kita lakukan bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah latihan setiap hari. Nah, latihan seperti apa maksudnya? Biasakan diri untuk berbuat baik setiap hari. Apa misalnya? Nah, berusaha kita lebih sabar. Nah, kemudian juga selalu berkata jujur. Nah, kemudian apa lagi? Memberikan manfaat setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk orang lain. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Kita mesti berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, akhlak yang baik itu akan lebih mudah diterima oleh orang lain jika kita menjadi teladan yang baik. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan teladan yang baik kepada orang lain, maka kita tidak akan dapat contoh. Maka untuk itu, kita berusaha bagaimana kita mampu memberikan teladan yang baik kepada orang lain agar kita bisa dikuku dan ditiru. Nah, yang terakhir adalah membaca dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Nah, maka Rasulullah SAW itu diutus ke dunia ini
adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini yang keempat. Nah, yang terakhir ada konsekuensi mengamalkan akhlak mahmudah itu. Nah, apa konsekuensi yang mesti kita terapkan untuk menanamkan, mengamalkan akhlak mahmudah ini? Pertama, kita keberkahan hidup. Supaya kita mendapatkan keberkahan hidup, maka kita tanamkanlah akhlak mahmudah dalam diri kita. Nah, akhlak mahmudah membawa berkah dalam hidup kita ini. Nah, orang yang bersikap rendah hati, jujur, dan pemaaf itu akan lebih disukai oleh orang lain dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, kita tanamkan dalam diri kita itu perbaiki hubungan sosial. Nah, hubungan sosial kita mesti kita perbaiki. Nah, maka sudah dikatakan hablum minallah, hablum minannas. Nah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita dengan manusia. Itu yang dikatakan dengan hubungan sosial. Yang terakhir, bagaimana kita mengamalkan atau menanamkan akhlak mahmudah dalam diri kita itu adalah menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sangat mencintai orang-orang yang berakhlak baik. Nah, jadi kita mesti menanamkan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dekat kepada Allah, Allah itu akan lebih dekat daripada kita. Nah, itulah materi kita hari ini terkait dengan akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Sedikit yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami. Itu saja, nanti kita lanjutkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.